Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meringkas salah satu materi yang saya dapat dari Coach Sonia Abikim tentang memahami peta kendali. Mengapa memahami peta kendali itu penting? Banyak sekali orang yang punya masalah dengan ruang batinnya. Ini sebenarnya persoalannya dari sini. Karena mereka hampir semua tidak punya kejelasan peta kendali. Bahwa segala sesuatu itu ada yang dalam kendali kita dan ada juga sesuatu yang di luar kendali kita. Kenapa banyak orang stres, banyak orang galau, cemas berlebihan, sedih terlalu dalam, luka batin yang gak sembuh-sembuh, kecewa kok gak hilang-hilang, terpuruk terlalu dalam? Karena seringkali kita terlalu fokus pada apa-apa yang sebetulnya di luar kendali. Saya akan sebutkan beberapa yang di luar kendali. Yang pertama, cuaca. Cuaca itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita adalah sedia payung, pakai jas hujan. Kalau mau berangkat kita memperkirakan cuacanya. Terus yang kedua, kemacetan. Yang dalam kendali kita itu, kita mau berangkat jam berapa, mau lewat mana, kita mengatur waktunya. Yang ketiga adalah omongan, sikap orang, pandangan orang, komentar orang. Berapa banyak orang yang stres gara-gara ini? Saya mau ngasih kabar bahagia nih buat teman-teman. Kabar bahagianya adalah segala sesuatu yang di luar kendali kita itu nggak ada hisabnya buat kita, teman-teman. So, tenang aja ya, teman-teman. Contoh nih, orang ngejelekin kita, orang ngomongin tentang kita, orang ngehina kita, itu gak ada hisabnya buat kita. Yang dihisab itu respon kita terhadap mereka. Makanya kata Sayyidina Ali itu, kita gak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena orang itu kalau udah benci gak percaya itu. Tapi kalau orang udah suka gak butuh itu. Ada sebuah cerita klasik tentang bapak dan anak yang bawa keledai. Pada suatu hari bapak ini menunggangi keledai, sedangkan anaknya menuntun keledai tersebut. Ketika di perjalanan ia mendengar orang tentangnya. Kata mereka, lihat benar-benar itu bapak, gak punya belas kasih apa sama anak. Anaknya disuruh nuntun, ia malah enak-enakan naik di atas. Mendengar hal itu, bapaknya pun langsung menyuruh anaknya yang naik. Nak, sini naik ke atas keledai, biar bapak aja yang menuntun keledainya. Lanjutlah perjalanannya. Ketika di perjalanan, ada lagi tuh yang komentar, itu anak bener-bener ya, gak punya sopan santun, gak punya adab. Ayahnya disuruh nuntun keledai, ia malah enak-enakan di atas keledai. Mendengar hal itu lagi, bapak menyuruh anaknya untuk turun dari keledai. Dan mereka berdua akhirnya sama-sama berjalan menuntun keledai tersebut. Gak berhenti di sana, orang tuh komentar lagi. Ada lagi tuh yang komentar, bapak sama anak sama-sama bodohnya itu. Mereka tuh harusnya menungganginya, bukan menuntunnya seperti sapi, seperti kambing. Akhirnya bapak ini menyuruh anaknya naik keledai bersamanya. Dan mereka mendapat komentar lagi tuh. Apalagi katanya, benar-benar itu bapak sama anak gak punya perasaan. Keledai sekecil ini ditunggangi sama 2 orang. Sekarang bapak ini udah benar-benar pusing. Gini salah dikomentarin, itu salah dikomentarin. Akhirnya bapak ini memutuskan untuk menggendong saja keledainya. Dan semua orang sepakat bahwa bapak ini orang gila. Teman-teman, betapa capeknya kita menaruh kebahagiaan di mulut orang lain. Jika kita sampai terjebak di fase ini, maka kita akan disibukkan dengan apa kata orang. Kita gak bisa merubah orang lain, teman-teman. Buat orang lain suka semuanya sama kita, termasuk anak, pasangan. Kita gak bisa merubah mereka. Jangankan kita, Nabi aja tidak bisa merubah orang-orang yang beliau cintai. Nabi siapa yang tidak bisa mengubah ayahnya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi siapa yang tidak bisa mengubah istrinya? Nabi Lut alaihi salam.
Nabi siapa yang tidak bisa mengubah anaknya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi wanita solehah siapa yang tidak bisa mengubah suaminya? Siti Asiyah. Nabi siapa yang tidak bisa mengubah pamannya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, hidayah itu bukan wilayahnya kita, tapi wilayahnya Allah. Yang selanjutnya kesehatan dan umur. Yang dalam kendali kita adalah menjaga kesehatan, tapi pada akhirnya umur itu di luar kendali kita. Ada orang hidupnya sehat banget, makannya dijaga banget, olahraganya rutin, tapi meninggalnya cepet. Ada juga orang yang hidupnya tuh makannya sembarangan, seperti rokoknya tuh hobi banget, makannya gak pernah dijaga, boro-boro olahraga, panjang umur. Tapi kan kita tidak bisa berkesimpulan, ya udah saya ngerokok aja. Tuh lihat orang-orang yang ngerokok juga pada sehat, pada umur panjang. Tapi tidak bisa seperti itu kesimpulannya. Yang dihisab itu apa yang kita lakukan. Tugas kita menjaga kesehatan. Ini jadi pahala dan dihisab. Perkara nanti pendek atau panjang umur, atau kena sakit atau sehat, itu lain hal lagi. Selanjutnya adalah masa lalu. Artinya yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Makanya masa lalu itu bukan untuk kita ratapi. Makanya kata Rasulullah, untuk sesuatu yang sudah terjadi, ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita tidak boleh ngomong seandainya saja untuk yang sudah terjadi. Ini kata Nabi menjadi pintunya setan. Jangankan untuk urusan yang besar, untuk urusan yang kecil aja kita tidak boleh mengucapkan seandainya saja. Contoh, teman-teman lagi jalan mau ke sebuah tempat. Ada dua pilihan arah nih, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Terus kita perlu memilih kan? Akhirnya memilih belok kanan. Begitu belok kanan, ternyata macet. Terus kita bilang gimana tuh biasanya? Seandainya aja tadi belok kiri. Atau bahasa lainnya, coba kalau tadi belok kiri. Coba kalau tadi belok kiri. Gak boleh tuh teman-teman bilang gitu. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau teman-teman mau putar balik, ya udah putar balik aja, nggak usah bilang coba kalau. Masa lalu itu sudah di luar kendali. Yang dalam kendali kita adalah ambil hikmahnya di balik ini. Apa yang mesti saya perbaiki? Begitu ya teman-teman. Selanjutnya hasil dan masa depan. Yang dalam kendali kita adalah lakuin yang terbaik, rencanain yang terbaik, siapkan yang terbaik. Itu yang dihisab. Jangan atas dasar tawakal kita nggak punya rencana. Ini salah. Makanya yang Allah hisab itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Nah, untuk apa-apa yang di luar kendali, mestinya kita yakin dengan yang 5 ini. Yang pertama, semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, semua baik dari Allah. Yang ketiga, semua kepahitan bisa menghapus dosa. Yang keempat, semua sudah terukur. Yang kelima, semua bisa menjadi pahala berhadiah surga. Lalu apa yang dalam kendali kita? Yaitu yang dalam kendali kita adalah respon kita, pikiran yang kita pilih, perasaan yang kita pilih, tindakan yang kita pilih, ucapan yang kita pilih. Kejadiannya mungkin di luar kendali kita. Ada orang yang menghina kita. Orang menghina kita itu di luar kendali. Tapi bagaimana kita memaknai hinaan itu, kita memilih pikiran atas kejadian itu, perasaan yang kita pilih, ucapan yang kita pilih, itu yang ada dalam kendali kita. Jadi antara kejadian dan respon itu tidak serta-merta berdampak pada respon kita. Antara kejadian dan respon kita itu punya kebebasan memilih. Contoh, teman-teman dihina orang, responnya apa?
Ya bebas, itu pilihan Anda. Anda mau respon, Anda mau ngehina balik, boleh, silahkan. Atau Anda mau memaafkannya, itu pilihan Anda. Bahasa lainnya di luar kendali itu qadha qadar. Nah, kalau di luar kendali atau qadha qadar itu tidak ada hisabnya buat kita. Kalau kata lainnya di dalam kendali itu free will. Nah, free will itu kalau dilakukan sesuai syariat mendapat pahala, dan jika melanggar syariat akan menjadi dosa. Contoh qadha qadar. Yang pertama, saya dilahirkan sebagai perempuan. Nah, saya kelak gak akan dihisab tuh. Kenapa saya dilahirkan sebagai perempuan? Yang kedua, saya dilahirkan dengan bentuk wajah yang seperti ini. Nanti saya gak akan ditanya kenapa kamu bentuk wajahnya seperti ini, hidungnya seperti ini. Itu tidak akan ditanya, teman-teman. Yang ketiga, contoh yang ketiga, saya diberi nama Cindy. Itu juga gak ada hisabnya buat saya, karena itu bagian qadha qadar saya. Tapi ini bagian free will-nya orang tua saya. Jadi teman-teman, dari contoh-contoh yang saya sebut tadi, kalau yang depannya itu seringkali itu qadha qadar. Nah, kalau yang depannya itu seringkali itu free will. Contoh lagi nih, dihina, dicaci, dimaki, ditipu, direndahkan, dizolimi. Ini semua qadha qadar, gak ada hisabnya buat kita. Begitu. Tapi kalau depannya saya rubah menjadi menghina, mencaci, memaki, menzolimi, merendahkan. Nih, ini adalah free will. Ini yang bakal dihisab. Sekarang saya mau nanya sama teman-teman. Tolong jawab dalam hati aja. Coba teman-teman, ada enggak kejadian atau situasi, keadaan yang itu mungkin pernah membuat Anda berat, sempit dadanya, apapun itu judulnya. Mungkin marah, kecewa, sakit hati, sedih. Nah, coba sekarang teman-teman petakan. Pengen gak sih teman-teman lepas dari kesempitan dada itu? Coba Anda petakan. Karena kebanyakan orang itu seringkali dia sedih yang sebenarnya itu di luar kendalinya. So, teman-teman, pada akhirnya kemampuan kita untuk menata ruang batin disimpulkan dengan 3B. Yang pertama, berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. B yang kedua, berani mengubah sesuatu yang memang bisa diubah. B yang ketiga, bijaksana membedakan di antara keduanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.